Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersekutu dalam sebuah doa pagi, baik yang ada di gereja saat ini maupun sahabat, saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti doa pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari Sabtu kemarin di Yehezkiel pasal 40, dan itu kita lihat di sana ada satu penglihatan ya, di mana Yehezkiel dibawa oleh roh Allah tentunya ya, dipertunjukkan kepadanya bagaimana bait Allah, keadaan ukuran-ukuran bilik itu semua, dan demikian juga dilanjutkan pasal 41, di sana ada ukurannya semua tertera dengan fungsi-fungsinya ya, ruang-ruangnya, ada ruang Maha Kudus. Dan di pasal 42 juga di sana kita lihat bagaimana ada bilik-bilik khusus imam-imam. Dan yang menarik kalau kita lihat di dalam 42 ya, nah bilik-bilik untuk imam, ada tempat imam-imam yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Di ayat pasal 42 ayat 13, lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sana ya, imam-imam mengenakan pakaian kudus, pakaian khusus. Jadi waktu mereka mempersembahkan korban kepada Allah, ketika mereka menaikkan doa-doa mereka di ruang kudus itu, jadi atribut yang digunakan adalah atribut yang khusus. Jadi tidak sembarangan. Ini kita lihat bagaimana sikap hati ya datang menyembah Allah, dan juga persiapan yang sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh sembarangan, tempatnya khusus, dan atribut yang mereka gunakan juga adalah atribut-atribut khusus. Ya, jadi bukan, kalau kita melihat aplikasi saat ini, bukan berarti kita harus semuanya meniru. Ini kekeliruan kalau saya lihat, meniru apa yang ada seperti orang Israel gitu ya. Harus jubahnya khusus, harus dengan ornamen-ornamen yang dulu dipakai oleh imam-imam itu, ya itu yang harus kita praktekkan sekarang. Bukan begitu. Tetapi ini lebih kepada pelayanan khusus sikap hati ya. Bukan berarti karena sikap hati kita pokoknya sungguh-sungguh kudus daripada Tuhan, tapi nggak usah dipedulikan entah keadaan pakaiannya bagaimana, bukan juga. Ya, maka ada orang yang berkata begini, kalau orang beribadah yang penting hati kita, bukan pakaian kita. Tapi kan akan menjadi persoalan ketika datang ibadah, pakaiannya ya out-outan gitu ya, artinya kurang sopan, ya bahannya kurang, misalnya untuk wanita kan repot juga. Saya pikir hati saya kalau sebagai pendeta begitu ya susah juga ya. Katakan saya pendeta sedang khotbah dan di depan saya ada seorang ibu atau nona dengan pakaiannya bahannya kurang, itu jujur saya terganggu kan gitu. Gimana saya mau menaikkan doa syafaat kepada Allah, kan kira-kira begitu. Atau justru misalnya pendetanya juga ya khotbah naik ke mimbar terus pakai ya pakaian yang tidak lengkap juga, kan repot juga. Jadi ini harus dipikirkan, bukan berarti kita lebih mengutamakan atribut-atribut itu, tidak. Tapi ini menunjukkan bagaimana semua tertata dengan baik, teratur dengan baik. Nah, pakaian-pakaian itu adalah kudus. Jadi
apa yang sudah kita kuduskan, ya yang kita khususkan dalam kegiatan-kegiatan ibadah, misalnya atribut-atribut atau alat-alat yang kita gunakan, ya semestinya lah kita peruntukkan untuk hal itu, hal kudus. Misalnya alat-alat musik ini kan untuk memuliakan Tuhan. Ya, khususkanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita gunakan untuk keperluan duniawi, ya. Itu sangat-sangat tidak elok, tidak baik. Ya, jadi apa yang semestinya ya kita lakukan untuk Tuhan ya harus kita lakukan. Ya, jangan kita campur aduk semuanya. Nah, kalau kita melihat imam-imam ini, tempatnya pun khusus ketika mereka melakukan ibadah itu. Tempatnya ada tersendiri, ya, bukan sembarangan, bukan tempat yang asal-asalan saja, tapi tempat yang sudah dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa dalam penglihatan itu, ya Nabi ini melihat semuanya ya tercatat dengan baik, terukur ya, semuanya rapi, ya khusus, ya semuanya ditunjukkan. Ini menunjukkan kepada keadaan di masa yang akan datang. Nah, di dalam pasal 43 kalau kita lihat ya masih rangkaian penglihatan itu, di ayat 1 berkata begini, lalu dibawanyalah aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di bait suci, di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Nah, ukuran-ukuran yang disampaikan yang di mana Nabi ini melihat semuanya. Nah, inti di situ semua adalah bahwa bait itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita ya masuk dalam hadirat Tuhan, ya jangan asal-asalan, jangan sembrono, ya jangan melakukan hal-hal yang tidak benar di bait Allah, di gedung gereja, kira-kira begitu ya. Ini satu hal yang bisa kita ambil maknanya untuk penerapan bagi kita. Nah, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Jadi dikuasai oleh hadirat Allah. Ya, dikuasai oleh hadirat Allah. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Ya, tentu yang mengukur itu bukan Tuhan, tapi malaikat ya. Jadi bersama-sama dengan Nabi, ya dia ada di sampingnya. Dan ia berfirman, yaitu Allah, Tuhan dari bait suci berfirman, ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Kita melihat bagaimana Nabi Yehezkiel ini mendapatkan pengalaman supranatural ini dengan Tuhan. Pada saat itu mereka sedang dalam pembuangan. Nah, mengapa mereka masuk dalam pembuangan? Karena mereka umat itu ya menajiskan bait Allah sebelumnya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Mereka melakukan dosa. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak mau dengar suara Tuhan. Jadi masuk dalam pembuangan. Nah, ketika di dalam pembuangan, Tuhan menunjukkan hal ini. Nah,
Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan sungguh rindu supaya umat ini tidak lagi mengalami kesusahan oleh karena dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan mau supaya mereka ada dalam rancangan Allah, di mana mereka masuk dalam kebahagiaan akan bersama-sama dengan Tuhan. Tentu mereka harus ada pemberesan. Nah, dalam pembuangan itu adalah masa pemberesan bagi mereka. Tuhan mau, tetapi ternyata walaupun mereka nanti sudah pulang dari pembuangan, ya nats ini belum digenapi. Ini di masa yang akan datang. Kalau kita lihat sekarang ya Israel pun masih belum menyembah Yesus. Ya, banyak umat Yahudi yang belum datang kepada Tuhan Yesus. Nah, masanya nanti akan tiba bahwa umat pilihan Allah ini, umat Israel ini, ya akan menyembah Tuhan, ya akan percaya kepada Yesus, akan datang kepada Tuhan Yesus. Mereka akan sujud menyembah, memuliakan Dia. Di ayat 8, juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji, maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Jadi jelas sekali persoalannya, kalau menajiskan nama Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan. Nah, di dalam penglihatan ini juga kita lihat posisinya, kedudukannya ya. Jadi bait Allah, di dalam bait Allah itu ada ya tempat di mana Allah hadir, dan yang memisahkan dari umat ya semacam katakan ruangan, kemudian ruangan sebelah umat hanya dibatasi apa dikatakan dinding saja. Jadi tidak ada pembatas yang tebal. Artinya ini sangat dekat atau bersama-sama. Nah, manakala umat melakukan dosa, sekejap mereka akan mengalami kematian. Ya, sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pengalaman bangsa Israel ketika mereka pulang dari atau keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka mengalami ketakutan jika Tuhan bersama dengan mereka. Mengapa mereka ketakutan? Kalau Tuhan bersama dengan mereka dan ada di antara mereka yang tidak kudus, maka mati. Nah, itu masalahnya. Jadi ngeri bersama, hidup bersama dengan Tuhan. Ya, ngerinya apa? Kalau umat itu tidak kudus, nah, jadi nggak bisa yang kudus dengan yang tidak kudus bertemu, nggak bisa. Ya, ketika kita yang tidak kudus bersama dengan yang kudus, ya kita mati. Nah, ini ngerinya di situ. Nah, jadi kita pun harus dikuduskan. Nah, kalau sekarang ya kita bisa dengan berani masuk ruang Maha Kudus seperti pujian itu ya, ku masuk ruang Maha Kudus. Mengapa kita bisa datang kepada Tuhan? Karena kita sudah dikuduskan ya oleh darah Yesus. Jadi orang percaya, orang Kristen ya sudah dikuduskan, maka dia boleh datang kepada Allah tanpa harus melalui perantara imam. Ya, jadi saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan, berdoa, masuk hadirat Allah karena kita sudah dikuduskan. Ayat 10, maka engkau hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Nah, kalau kita melihat bait suci yang akan datang itu luar biasa ya. Ya, temboknya tebal, ya ruangannya tertata semua, ada bilik-bilik, ada tingkap juga ya, ada lantai di atas seperti itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya menunjukkan begini, wah ini mulia sekali, hebat sekali. Nah, sementara mereka waktu di pembuangan kan bait Allah yang mereka agung-agungkan yang dibangun oleh Raja Salomo kan habis. Jadi dengan penglihatan ini ya mau menghibur umat Tuhan bahwa nanti akan ada bait suci yang megah ya, yang Allah sendiri buat mereka ya. Jadi akan ada bait suci menghibur mereka, menolong mereka supaya mereka tetap ya ada semangat, ada gairah untuk menjalani
ya proses pembuangan itu untuk kemudian mereka mengalami pembaharuan atau mengalami lawatan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 11 berkata begini, dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Kembali diarahkan supaya melakukan hukum-hukum Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, melakukan perintah Tuhan. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Dan seterusnya kalau kita lihat ada ukuran-ukuran mezbah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini tentu mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, ya, dan menunjukkan kepada kita supaya kita hidup kudus di hadapan Allah. Nah, sebagaimana Tuhan mau umat itu, sebab umat itu akan bersama-sama dengan Allah. Tuhan katakan, aku Tuhan ada di antara mereka, di antara umat, hidup di tengah-tengah umat. Jadi umat haruslah menjaga hidup mereka kudus. Manakala mereka tidak melakukan kekudusan, mereka berdosa, maka segera mereka lenyap, selesai, ya, dimusnahkan oleh Tuhan karena dosa. Nah, bagian ini menunjukkan kepada kita di masa kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium. Ya, jadi setelah kita nanti masuk dalam kerajaan 1000 tahun, di situ memang nggak ada dosa. Tuhan bersama-sama dengan umat. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut berteluk menyembah Dia. Nah, kalau ada yang berdosa pada saat itu, langsung mati. Karena dosa tidak boleh masuk di situ. Belum surga ya, ini di bumi. Kerajaan 1000 tahun di mana Yesus memerintah sebagai raja. Dia raja di atas segala raja. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh sangat indah ya jika kita memahami, mengerti kebenaran ini dan kemudian melihat jauh ke depan masa yang akan datang di mana umat akan bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, mengalami hadirat Allah. Jadi kalau kita mengalami hadirat Allah itu sesuatu yang nikmat. Misalnya begini, ketika kita ibadah, menyembah Tuhan ya, menyembah Allah, memuji Dia, dan kita bukan hanya merasa ya, memang Allah hadir ya. Allah hadir kemudian kita nikmati. Ya, lebih tepat mungkin saya katakan menikmati hadiratnya. Ya, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Itu rasa nikmat memang luar biasa. Ada sukacita yang mengalir, ada kelegaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Untuk itu, ya kita harus menjaga hidup kudus di hadapannya. Kita harus melakukan hal yang benar. Sebab semua perbuatan kita Dia tahu. Karena Dia bersama dengan kita. Dia yang kudus. Jadi jangan kita melakukan hal yang tidak kudus. Padahal kita ada bersama Dia yang kudus. Ingat ya bahwa kekudusan tidak bisa bersama-sama dengan ketidakkudusan. Ingat, tidak bisa. Pasti hal yang tidak kudus akan tersingkir. Jadi kita bukan orang-orang yang tersingkirkan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita harus membuktikan dalam perjalanan hidup kita bahwa kita mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, mengikuti kebenaran firman, dan kita hidup kudus di hadapan Tuhan sebab Dia adalah kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus berjuang dalam hidup ini ya untuk setia, taat, mengikut Tuhan, melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus.